Halo sahabat Wonder TV, Anda bisa lihat ini adalah antena long periodik 51 cm dari Huawei. Ini kebetulan baru dibeli dan diuji coba pada ketinggian 6 sampai 8 meter. Ya, ini adalah antena periodik. Anda bisa lihat merek Huawei yang panjangnya 51 cm, ada yang 41 cm juga. Oke, dan kita lihat di atasnya adalah antena Yagi yang tergabung dengan access point. Ya, ada dua antena Yagi di atasnya. Oke, itu di ketinggian kurang lebih 12 meter dari tanah. Ini kenapa antena periodiknya tidak dinaikkan tinggi, karena malas menurunkan tiangnya, karena kita hanya uji coba dan nanti dipasang di titik yang lain di desa tetangga. Ini tampak dari depan, dan di atas adalah antena Yagi. Halo sahabat Munir TV, kita melihat perbandingan antara antena Yagi dan antena periodik. Pada kesempatan ini saya melakukan perbandingan menggunakan antena Yagi dan antena periodik dengan jarak jangkauan tangkapan sinyal GSM 3G dan 4G sekitar 15 km dari kecamatan tetangga. Nah, ini saya kasih tanda, ini adalah kabel dari antena Yagi TXR 185. Kemudian yang sementara terpasang ini, yang ini adalah yang terbaru, antena periodik, antena long periodik. Ini yang sementara dipakai, dan ini adalah antena Yagi. Oke, kita akan lakukan uji coba speed test. Saya tancapkan di sini dulu. Ya, sementara terpasang adalah antena periodik. Jadi tidak ada yang mengatakan Yagi bagus atau periode bagus. Semua tergantung dari kondisi jaraknya, hambatannya, karena long periodik sendiri mempunyai kelemahan juga, dan Yagi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari Yagi itu tangkapannya lebih jauh, namun tahanannya sedikit melemah dibandingkan dengan periodik. Periodik tangkapannya tidak terlalu jauh, Yagi bisa 35 km. Periodik menurut klaimnya bisa 30 kilo juga, tapi prakteknya di bawah 20 kilo, di atas 20 kilo sudah nggak ada. Di antara 15 ke bawah masih bisa ditangkap, dan yang bagus dari periodik itu bisa mempertahankan, setelah ditangkap dia mempertahankan dengan kekuatan dan speed sesuai dengan speednya BTS atau bandwidthnya BTS atau yang dari pancaran dari tower. Oke, Anda bisa melihat tadi bagaimana jarak Yaginya sudah kurang lebih 12 meter, sedangkan long periodik baru kurang lebih 6 meter. Ini karena long periodiknya kita baru lakukan uji coba untuk dipasang ke beberapa titik yang lain, karena baru datang. Yang perlu dirubah pada saat periodik datang, kadang-kadang konektornya pada saat datang kita rubah. Awalnya dari toko online yang kita beli tidak work sama sekali, sehingga kita benahi konektornya. Jadi pada saat Anda membeli, semestinya mengecek baik-baik pigtail dan konektor yang tersambung dalam kabel yang terhubung dengan antena. Oke, kita akan lakukan tes di antena di kecepatan yang jaraknya kurang lebih 15 km ini, dan kebetulan saat ini sinyalnya sangat buruk, sangat jelek. Kita akan tes. Halo, kita akan lakukan uji coba antara antena long periodik dan menggunakan antena Yagi TXR 185. Jadi uji coba ini bukan untuk melebihkan yang satu dan mengurangi yang satu, akan tetapi hanya untuk mencari perbandingan. Kadang-kadang di waktu tertentu, di situasi tertentu, dengan hambatan-hambatan dan kondisi sinyal juga Yagi bagus, dan di kondisi tertentu long periodik bagus. Oke,
Tadi sudah dicantumkan bahwa yang sementara terpasang pada modem Huawei E3372 dengan mengambil sinyal dari kurang lebih 15 km dari desa tetangga, kecamatan tetangga, itu menggunakan periodik. Maka dalam uji kali ini yang pertama kita lakukan uji coba speed dari periodik. Yang pertama kita akses modem dulu untuk melihat kondisi sinyalnya dari modem Huawei dengan high-link, sehingga kita bisa akses dengan high-linknya 192.168.8.1. Oke, kita lihat settingannya dulu. Ini LTE-nya 0 bar karena memang jauh, dan sekarang mungkin karena pengaruh dekat lebaran sehingga sinyalnya sangat jelek. Oke, ini kita lihat, sahabat Munir TV bisa lihat LTE only settingannya, dan pada LTE frekuensi B3 FDD 1800 sinyalnya 0 bar pada FDD 1800. Oke, kita cek speed testnya dulu dengan menggunakan speed test cbn.id. Kita klik go. Ya, masih tetap terkoneksi di @algi2. Jadi wifi @algi2 ini yang kita nanti ganti antena untuk itu. Oke, sekarang masih sangat rendah di frekuensi LTE B3 yaitu FDD 1800. Kita lihat lagi, ya, hanya 0,8. Ini adalah hasil dari antena long periodik yang ketinggian kurang lebih 6 meter, satu staf pipa, besi pipa. Oke, kita akan ulangi sekali lagi untuk sambil kita buka browsing Google misalnya, ya, Google terbuka. Coba kita buka YouTube, apakah bisa terbuka dengan speed LTE 1800 0, sekian giga itu. Ya, ternyata YouTube juga bisa terbuka. Oke, kita cek sekali lagi. YouTube bisa terbuka. Dan kita lakukan sekali lagi speed. Ya, ternyata bisa naik. Ya, dengan masih tetap berada pada Wi-Fi @algi2 di LTE 1800 menggunakan antena long periodik. Ya, speednya bisa sedikit naik dari yang pertama. Downloadnya 1,3 dan kita lihat uploadnya. Ya, bandwidthnya sangat kecil. Ini di ketinggian satu staf pipa besi 6 meter, karena ketinggian antena itu ada 2 staf besi yaitu 12 meter. Oke, ini hasil LTE dari long periodik. Sekarang kita rubah ke B8 FDD 900 pada LTE juga. Kita play oke, apakah masih bisa tangkap. Ini di kejauhan sinyal kurang lebih 15 km, ya. Di B8 FDD 900 ini frekuensi FDD 900 itu LTE nya 1 bar. Oke, kita coba tes speednya. Kita tutup dulu ini, kita tes masuk di Google. Ini masih tetap di Wi-Fi @algi2, tetap di LTE FDD 900, masih dengan antena long periodik. Oke, kita lihat apakah speednya bisa naik. Kita bisa masuk ke YouTube untuk, ya, karena 1 bar. Ini hasilnya 1 bar. Yang LTE 1800 tadi 0 bar, tapi speednya masih di atas 1. Ya, speednya hampir sama dengan frekuensi 1800 downloadnya, namun uploadnya cukup besar, tembus 6,7 6,8, ya, 7 Mbps. Mbps lumayan. Ini hanya 1 bar. 1 bar LTE dengan frekuensi FDD 900. Nah, ini yang saya maksud,
kita bisa pindah-pindah frekuensi dengan modem Huawei E3372 Highlink. Kenapa Highlink? Agar kita bisa akses IP Highlink-nya. Oke, ini adalah speed dari frekuensi FDD 900, downloadnya 1,5 Mbps dan uploadnya sangat besar, 7,9 Mbps. Upload ini cocok untuk update, kirim video, upload video dan lain-lain sebagainya. Mengirim data yang kapasitas besar lewat email membutuhkan upload yang besar. Oke, itu untuk LTE 1800, 1000 dan 900. Kita pindah ke UMTS ya. UMTS 2100. Kita tes ya. Ini 3G ini. Dapat berapa bar? Ya. Barnya hampir full, 134 dari 5 bar, 4 bar dari 5 bar. Oke. Dan hijau, biru, logo bola internetnya. Dan sekarang kita tes. Kita tutup dulu sambil melihat tes dan coba membuka Google apakah 3G nya cepat atau enggak. Ya. Oke, Google nya bisa terbuka. Di 3G kita coba lakukan testing. Masih di Wi-Fi 8 Algi 2, masih di Huawei E3372 dengan frekuensi 2100 3G UMTS. Oke, kita lihat download speednya. Ini pingnya gede banget ya, walaupun sangat lemah. Ini menggambarkan sinyal gede, belum tentu speednya bagus atau bandwidthnya bagus. Coba kita tes buka salah satu video, apakah bisa terbuka. Oke, downloadnya sangat kecil. Jadi Anda bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan perbandingan nanti dengan menggunakan Yagi TXR dengan ketinggian 12 meter. Iya, sangat kecil. Walaupun videonya bisa sempat terbuka. Kita coba tes sekali lagi untuk UMTS frekuensi 2100 B1 ini 3G ya, dengan sinyal 4 bar. Videonya bisa terbuka walaupun bukan HD, kualitas 144 pixel. Kita tutup ya, memang agak lambat. Inilah aslinya. Oke, yang berikut kita akan pindah antena menggunakan Yagi TXR 185. Inilah hasil dari long periodik dengan LTE 1800, LTE 900 frekuensi dan UMTS 2100. Untuk UMTS 900 ini tidak disupport, itu sudah pernah kita lakukan. Oke, sekarang kita tes antena Yagi TXR 185. Sekarang kita akan melakukan pergantian antena. Ini ada dua, ini yang diberi lingkaran ditandai ini adalah dari Yagi. Jadi Anda lihat tadi antena Yagi di atas 12 meter ada dua. Jadi ini Yagi semua. Sementara yang terpasang ini adalah antena periodik yang sudah diuji. Oke, kita akan ganti salah satu dari Yagi ini. Karena Yagi ada dua, kita pasang salah satunya. Dibuka. Oke, antena periodik, kabel antena periodik kita lepas. Sekarang kita pasang antena Yagi. Kabelnya antena ini masuk ke pigtail dan kita akan lakukan uji coba. Oke, sudah terpasang. Pastikan tertancap dengan baik. Ini adalah antena periodik. Sudah dilepas dan diganti dengan antena Yagi. Kita akan lakukan uji coba speed dari antena Yagi yang terpasang ini. Pastikan terpasang dengan rapi dari modem, kemudian modem harus nyala atau ready. Oke, kita uji speed dan lihat sinyalnya. Antena Yagi TXR 185-nya sudah terpasang dan kita sudah terhubung dengan Algi 2
hanya kita mengganti antenanya saja dari periodik ke antena Yagi TXR 185. Sekarang kita uji coba menggunakan antena Yagi TXR 185. Pertama kita akses modemnya dulu untuk melihat kualitas sinyalnya. Tetap menggunakan modem Huawei E3372 Highlink agar kita bisa mengaksesnya. Oke, ini LTE di frekuensi berapa kita lihat dulu. Oke, ini ternyata LTE frekuensi 1800, B3 FDD 1800 LTE, kemudian barnya 0. Sekarang kita bisa masuk di online nggak? Oh, ternyata bisa. Bagaimana speednya? Ini antena Yagi, ketinggian 12 meter. Tadi long periodik ketinggian 6 meter saja. Kita uji speed dari LTE frekuensi 1800. Oke, sudah mulai jalan, masih tetap di @algi 2. Wi-Fi yang sama, kita ganti antena saja. Speednya naik turun. Sekarang karena mungkin pengaruh lebaran sehingga sinyal langsung ke tower saja, sangat jelek. Sebelumnya speed downloadnya bisa di atas 10, ini hanya 1,0 Mbps. Bagaimana kita bisa akses seperti YouTube dan game? Tes di YouTube saja. Ternyata lambat. Oke, masuk tapi agak lambat. Speed downloadnya 1,0 dan uploadnya 0,1. Ternyata berbeda tipis dengan long periodik yang hanya ketinggian 6 meter. Oke, bisa YouTube. Sekarang kita pindah ke frekuensi LTE B8, LTE FDD 900 frekuensinya. Masih tetap LTE, kita play. Oke. Kira-kira sinyalnya berubah. YouTube-nya kita tutup dulu. Oke, LTE frekuensi 900 juga 1 bar. Kita tes speednya dan tes juga masuk ke Google masuk. YouTube apakah bisa masuk? Iya, ternyata di frekuensi LTE FDD 900 di Wi-Fi @algi 2 jauh lebih bagus. Upload downloadnya tembus 4 Mbps. Ya, jadi inilah manfaatnya penyesuaian frekuensi dari modem Huawei E3372. Untuk mengetahui, kita bisa pindah-pindah frekuensi. Ternyata di FDD 900 downloadnya 4 Mbps dan uploadnya tembus 8 Mbps. Gimana bisa streaming? Sudah pasti bisa karena downloadnya bisa 4 Mbps. Ini dalam kondisi sinyal yang sangat buruk, sinyal aslinya, bukan perangkatnya. Oke, kita pindah ke UMTS frekuensi 2100 3G. Kita play. Oke. Full bar. Bagaimana speednya kita tes. Uji coba speed test. Ini antena long periodik belum naik sejajar 12 meter, tapi baru 6 meter. Kualitasnya sudah hampir mirip. Download dari 3G atau UMTS frekuensi 2100 itu downloadnya tembus 4 juga, dan uploadnya 1,6. Saya tembus 2 enggak ya? Oke, downloadnya 4,1 Mbps dan uploadnya 1,6 Mbps. Itu untuk frekuensi 2100 UMTS atau UMTS only dengan full bar di algi @algi 2 stasiunnya. Kita hanya mengganti antena
kabel antena saja. Oke, itu untuk perbandingannya. Di ketinggian yang berbeda jauh, hasilnya ada yang berbeda, ada yang hampir sama di frekuensi tertentu. Jadi silakan Anda bisa menggunakan periodik maupun Yagi TXR. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Namun pada uji coba kali ini, long periodik dengan ketinggian 6 meter masih hampir mirip dengan ketinggian 12 meter yang digunakan Yagi TXR 185. Semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan buat Anda. Yang paling penting diperhatikan adalah pada saat membeli antena baik Yagi maupun long periodik, perhatikan konektornya, perhatikan pigtailnya apakah support atau tidak, dan perhatikan alat penunjangnya seperti rangkanya ataupun besi-besi tambahannya, penunjang alat-alat yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ada yang copot, konektornya tidak support, itu yang perlu diperhatikan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung di Munir TV. Khusus untuk subscriber dan penonton setia Munir TV, bagi yang merayakan Lebaran 1441 Hijriah, saya mengucapkan selamat bergembira, minal aidin wal faidin. Mohon dimaafkan jika dalam tutorial dan dalam video-video Munir TV ada yang membuat marah atau tersinggung. Semua itu karena kelemahan dari seorang manusia. Oke, syukur untuk Anda semua, sukses untuk Anda semua. Semoga selepas Ramadan kita benar-benar bersih dan kita benar-benar bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.